3 balasan untuk anak yang durhaka kepada orang tua. Yang pertama adalah akan hilang berkah rizki. Rizkinya akan hilang keberkahan. Sesuai hadis Rasul, fa'innahu yang kotiu anhu rizku. Yang kedua adalah mendapatkan siksaan selama di dunia. Seluruh siksaan orang yang berdosa itu dibalas di akhirat, kecuali diantaranya adalah berbuat menyakiti orang tua. Itu akan di dunia secara kontan balasannya. 3. Karma, di mana dalam sebuah hadis bandako duko, orang yang berbuat akan diperbuat. Artinya ketika kita hari ini menyakiti orang tua, maka jangan sampai kaget, nanti anak kita akan sama seperti kita kepada orang tua kita. Mungkin kisah Loli ini hampir sama dengan kisah Kan'an, putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an ini adalah seorang anak yang durhaka kepada ayahnya sendiri. Bahkan ia tidak percaya tentang kenabian ayahnya sendiri. Ia tidak mengikuti ajaran dan ajakan ayahnya sendiri. Tetapi ayahnya yaitu Nabi Nuh tetap setia. Bahkan ketika azab Allah datang, Nabi Nuh, ayahnya Kan'an ini masih mengajak Kan'an untuk mau bertobat dan untuk ikut bersama Nabi Nuh naik kapal bahtera yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi? Kan'an tetap bersikeras menganggap Nabi Nuh itu adalah orang yang tidak benar dan menganggap Nabi Nuh itu adalah orang gila. Dan ia malah melarikan diri dari Nabi Nuh dan akhirnya celaka. Cukup kisah itu menjadi peringatan untuk kamu. Kalau kamu bilang gak penting membahas sikap seorang anak di bawah umur yang bilang jangan takut melawan orang tua hanya karena kamu dilahirkan, maka saya akan semakin berisik mengatakan bahwa itu penting. Karena saya tidak mau menjadi bagian dari orang yang menormalisasi tindakan keliru terhadap kesakralan hubungan anak dengan orang tuanya. Seberapa banyak kisah di luar sana tentang penyesalan seorang anak yang ditinggal oleh ibunya, yang juga pada awalnya terdapat konflik besar, namun sedih tak terbendung ketika mengetahui bahwa kasih sayang seorang ibu ternyata melebihi pola pikir yang dibentuk otaknya selama ini. Seberapa banyak kisah seorang anak yang terluntang-lantung karena sifatnya tidak mau menurunkan egonya untuk memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Tidak ada manusia yang sempurna, begitupun juga bahwa tidak ada ibu yang selalu sepanjang waktu sempurna di mata anaknya. Lalu apakah ketidaksempurnaan ibu sebagai manusia bisa dijadikan citra buruk bagi anaknya? Dan ketika kalian mendengar hal itu, kalian hanya akan diam saja. Kasus ini sudah teramat jauh, hingga tidak heran banyak pemeran-pemeran tambahan yang akan terus bermunculan. Pertanyaannya, apa tujuan besar dari pemeran tambahan ini? Satu pesan dari masalah ini, semua boleh hilang, asal jangan ibu. Jujur Loli, bilang sama gue siapa yang ngajarin lu buat sakit kepala sehingga kamu bisa dilarikan ke puskesmas dan juga kabur ketika di dalam WC. Yang nolongin kamu di luar siapa? Yang membawa kamu ketemu si kodok siapa? Pertanyaan gue sekarang. Jawab! Anak 16 tahun bikin huru-hara di awal 2025. Harusnya ini awal tahun kita nyaman, senang, tenang. Ya. Lo gak bisa nunggu huru-haranya nanti. Pertengahan tahun gitu Loli. Kita orang udah bosan sama 2025. Kenapa baru awal tahun udah bikin huru-hara sih? Mak lo kaya Loli, ya. Lo gak perlu ngapa-ngapain. Lo di sekolah luar negeri, bukan suruh jadi TKW. Lo malah sibuk ngejar Kenti. Cukup. Kita semuanya capek. Berita LA kebakaran hilang gara-gara lu. Gara-gara lu Loli. Kan di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan. Aduh Loli kenapa harus bikin statement kayak gini gitu. Gue kira udah lama gak kedengeran udah berubah gitu kan. Udah di di rukiah kayak atau di apain, ini kok masih kayak gini. Gue tahu banget perasaan lu punya ibu yang mungkin keras cara ngedidik lu gitu ya kan. Tapi percayalah, seburuk-buruknya orang tua, dia tetap orang tua lu sedarah dan kasih sayangnya pasti tulus. Dan sebaik-baiknya orang lain, dia tetap orang lain. Ada perbedaan di situ, ketulusan tuh pasti berbeda banget Loli. Dia tetap kekeh kabur dari safe house yang udah disediakan, dan dia lebih memilih menemuin Bang Rasman, pengacara dari si Fadel, pergedel itu. Berharapnya ngeliat, oh cinta ini tulus banget gitu kan, sampai perjuangannya kayak gini, si Fadelnya keras, si Lolinya keras, cocok tuh, sama-sama keras tuh wataknya. Si pergedel udah tahu orang tua Loli nggak suka, bukannya cari perhatian, cari muka atau minta maaf kek atau apa, nemuin baik-baik, ini malah dilawan. Atau lagi si Lolinya ngikut aja sama-sama keras, aduh.
Lol, gak kasihan. Tuh lihat tuh emak lu video yang ini nih. Ami tahu kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Dan suatu hari nanti kamu akan mengerti betapa tulusnya Ami mencintai kamu. I love you, Laura Mezani. Mawardi, jaga diri kamu baik-baik nak. Sumpah baru kali ini gue ngeliat wanita se-strong Nikita bisa sesedih ini, sedalam ini perasaannya. Kalian bayangin dia fighting selama ini, banyak banget musuhnya yang kita tahu, dan dia harus bersikap seperti ini, seperti orang lemah ditonton sama musuh-musuhnya itu. Demi apa ya? Biar demi anaknya itu tahu ketulusan seorang ibu tuh beneran ada, walaupun ibunya keras kayak gini. Tapi bener sih, udah keputusan Niki udah bener banget menurut gue ya. Karena dia udah ngelepas Loli, karena Loli juga udah gede lah, udah usia segitu nggak bisa diapa-apain lagi gitu, nggak bisa dibenerin lagi. Tergantung dari anak itu sendiri, karena usia dia udah usia labil. Dia lagi mencari jati diri dan itu nggak bisa diganggu gugat. Karena gue pernah ngerasain itu, kayak gue yang hebat, gue yang tahu semuanya diri gue gitu. Padahal hasilnya enggak. Dan ada lagi berita terbaru yang bikin kalian kaget, kita lanjut di part 2. Gua yakin banget sih sekarang semua ibu-ibu di dunia itu lagi terguncang banget hatinya denger si Laura alias si Loli dengan statementnya yang katanya jangan takut sama orang tua karena dia itu cuma ngelahirin lu aja. Demi Allah ya Laura, kata gue mah sekarang lu tuh udah bener-bener keterlaluan sih. Baru awal tahun aja ya, kata gue tuh lu udah ada aja gebrakannya. Kemarin gue pikir semuanya itu udah beres, semuanya itu udah kembali normal. Sekarang pakai acara kabur lagi, ngejelek-jelekin orang tua lu demi seonggok laki-laki. Lau, maling kudang aja dikutuk jadi batu karena dia ini gak mau ngakuin ibunya. Ngelahirin itu bukan cuma Loli. Ya Allah, gue nyesek banget sih dengernya. Itu taruhannya nyawa lo Loli. Kok bisa-bisanya gitu ya kata gue ini keluar dari mulut seorang perempuan kayak lu. Lu juga perempuan, someday lu juga bakalan jadi seorang ibu. Lau, terakhir ya gue cuma mau ngomong aja dan gue cuma mau bilang sama lu, gak ada orang tua yang bener-bener sempurna di dunia ini, termasuk ibu lu. Di luar sana tuh ya banyak banget contoh orang yang bucin setengah mati dan sampai pada akhirnya pasti diakhiri dengan penyesalan. Udah ya stop kata gue mah sekarang juga. Gue cuma mau berdoa aja ya Loli ya, semoga Allah itu ngebukakan pintu hati lu dan dikasih hidayah sebelum semuanya ini benar-benar terlambat. Istighfar Loli. Loli, ini Om ngomong, ya, Om ngomong. Percaya nggak? Kamu di sini cuma ditunggangi sayang. Karena mereka nggak sanggup untuk menghantam mamamu, makanya melalui kamu. Nanti kalau udah berhasil, kamu bakal ditinggal. Gak bakal kamu dapat rasa kasih sayang dari mereka. Ingat, mereka juga punya anak. Gak mungkin selamanya dia bakal kasih sayang kepada kamu, Loli. Mereka orang hanya menunggangi kamu. Kamu dijadikan boneka yang diisi baterai, ya. Yang dimana baterai itu setelah dipasang kamu akan bergerak. Tapi setelah baterai itu habis kamu bakal ditinggal dan dibuang baterai tersebut. Dan dia beli boneka baru lagi. Emang nikah enak gak ada orang tua? Emang ketika nanti kamu hamil melahirkan gak ada orang tua emang enak? Mama, nenekku yang mana? Bingung kan? Hal apapun yang mau kita lakukan tanpa pelukan dan dorongan dari orang tua gak bakal berhasil. Loli, tidak ada cinta di usiamu itu. Itu namanya cinta monyet, ya. Kehidupan di luar itu berat, Loli, ya berat. Berumah tangga itu berat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta tidak ada yang lebih tulus, tidak ada yang lebih suci selain cintanya. Yang pertama, Tuhan kita kepada kita. Yang kedua adalah cinta orang tua, terutama mamamu kepada. Di luar itu semua pragmatis, Loli. Ya, karena kamu masih anak-anak, kamu masih belum tahu yang mana prioritas dalam kehidupanmu. Makanya di sini negara memfasilitasi adanya undang-undang perlindungan anak. Ya, kembali lagi saya kepada saudara Rasman sebagai pengacara dan praktisi hukum, tentunya paham konsekuensinya dan kembalikan segera Loli kepada orang tuanya. Lagi viral banget, ada seorang anak perempuan melawan ibunya. Kita sebagai sahabat, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya sahabat, anaknya itu melawan ibunya. Yang kita harus lakukan, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang.
Yang kedua, jangan menormalisir perbuatan anak terhadap ibunya. Karena sejatinya ibu tidak akan pernah berbuat jahat terhadap anaknya. Walaupun di dunia ini ada, tapi tidak akan banyak orang yang melakukan seperti itu. Tugas kita sebagai sahabat adalah jangan membela anak dan malah anaknya kita kembali kepada ibunya. Ingat ya, jangan menormalisir perbuatan anak terhadap ibunya. Yang lagi viral saat ini, kamu akan merasakan seorang ibu nantinya. Maka anak kamu akan lebih dari apa yang kamu perbuat terhadap ibumu saat ini. Ingat, ibumu berjuang untuk diri kamu. Apalagi kalau seandainya kamu saat ini kemarin disekolahkan sampai ke UK. Ibumu sangat luar biasa. Buat sahabat-sahabatnya, buat sahabat-sahabatnya nih, kalian gak boleh ikut campur. Ini adalah rumah tangga. Dulu, zaman kita masih kecil, seorang ibu ngedidik kita, itu sampai dipukulin. Itu biasa aja. Berarti kalau kamu menormalisir perbuatan anak ini, berarti kamu sama. Kamu akan menjadi anak durhaka juga. Tolong, ini sangat viral sekali. Tolong jangan menormalisir, karena ini tidak baik untuk contoh, ya kan? Tidak baik untuk contoh masyarakat di Indonesia. Kalau dilakukan ini secara terbuka, maka makin banyak lagi anak-anak yang seperti ini. Buat kamu yang ngembelah anaknya, tobat deh. Nanti kamu akan rasakan apa yang orang rasakan saat ini. Sudah pada lihat ini ya, barusan Besta kasih tahu, jangan pernah kamu bilang ya itu adalah cerminan ibunya. Di komen itu banyak yang berbicara seperti itu. Seandainya itu cerminan ibunya, pasti seorang ibu itu ingin yang terbaik buat anaknya. Ingat ya, anaknya, terutama buat anak perempuannya. Kalian mungkin yang belum pada jadi orang tua, termasuk aku ya, belum akan merasakan seperti itu. Tapi kalau yang sudah punya anak, apalagi perempuan, hal yang paling susah ya seumur hidup kita itu adalah membesarkan anak dan mendidik anak kita biar jadi orang benar. Kalian harus ingat ya, keluarga yang baik itu belum tentu punya anak yang baik. Begitupun sebaliknya, ada keluarga yang brengsek, broken home, tapi malah punya anak yang baik-baik. Mungkin di sini tuh nih kita bilang ikhlas, tapi dari hati kecil 100% kamu percaya deh sama aku. Ya, nggak ada yang namanya ibu ikhlas tuh, nggak ada. Ya, walaupun dia ngomong ikhlas, dalam hatinya itu ya masih ada sayangnya luar biasa dan dia berharap ya si Loli harus kembali ke pangkuan. Menurut gue sih wajar ya kalau Nikita sampai marah. Gue kalau jadi dia sih gue shock lah anjir. Setahu gue kan Nikita tuh orang yang lumayan picky ya, lumayan sangat memilih gitu dalam berteman. Terus tiba-tiba dia udah menunjukkan kalau dia berteman dengan KS akhir-akhir ini gitu, menunjukkan kedekatan mereka lewat postingan-postingan, bahkan dia bisa dibilang pasang badan lah di kasusnya KS yang kemarin gitu. Meanwhile kan dia memang udah berseteru sama si Om Sahrul tuh udah lama tuh saling serang. Si Sahrul kan berusaha nyerang Niki mulu kan. Terus ternyata KS yang dianggap temen ini malah berkhianat anjir, malah dia yang jadi donatur si Om Sahrul ini umroh. Dia yang jadi donatur, bahkan katanya dia mau menjadikan Om ini brand ambasadornya. Pecah, menyala KS, menjerit memang KS ini, menjerit memang. Gue nggak bicara tentang perspektif agama ya, gue nggak tahu menau lah gimana hukumnya masalah umroh, waria umroh pakai pakaian wanita, gue nggak tahu. Tapi dari segi pertemanan lo pecah sih KS. Mantap, pertemanan begini nih mantap nih, dramanya seru. Panda, ya, kau itu pinter atau enggak sih sebenarnya? Datang ke kos-kosannya Mail pas Mailnya nggak ada.
Ngomongnya sih sendiri di story ya. Ternyata 6 orang ya. Nggak tahu tadi sempat ketangkap CCTV deh kayaknya. Terus satu lagi, kamu bisa dibilang indikasi maling loh. Bisa-bisanya ngaku ke security bahwasanya kau adalah temennya, terus kau minta kunci kamar Mail, terus kau bikin instastory. Kau itu termasuk maling loh. Sadar gak sih? Kau itu pintar atau gak sih sebenarnya? Minta ke security, bilang temennya Mail, habis ini Mailnya dateng ya, minta kuncinya, terus kau masuk ke kamar Mail. Itu mah bukan ngelabrak lagi cuy. Itu kan lebih ke indikasi maling sebenarnya. Gila. Heboh banget nih pemberitaannya si Loli kabur dari safe house. Anak usia 16 tahun, 17 tahun, say, ya. Yang baru beranjak dewasa, yang baru mengenal cinta, yang baru mengenal TOL, ya. Masih gila-gilanya, masih bucin-bucinnya, ya. Semua orang akan dilawan, apalagi cuma orang tuanya. Terus kalian para orang-orang belakangnya Loli yang ngebelain, yang ngebantuin dia lolos dari safe house. Sakit ya otaknya ya. Lo gak kebayang anak-anak lo yang masih kecil-kecil itu nanti bakal merasakan hal yang sama, jatuh cinta sama orang, terus lo dilawan, emaknya dilawan. Gak mau kan? Yuklah please, Nikita Mirzani memang bukan orang yang sempurna, tapi dia membela anaknya. Itu aja asal kalian tahu. Lo kalau lagi kecampur, kalau lo mau dendam, sama emaknya aja, gak usah bawa-bawa anaknya, set. Kesel banget gue, pada gak punya otak. Dia nggak benar. Kan di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka. Itu Loli kenapa sih kok kayaknya ada kelainan ya? Kan ibunya sendiri digituin ya. Iya. Kayaknya mau diruqyah aja. Jadi Loli mau diruqyah. Iya, Ada tuh. dibawa aja ke Bandung. Cibaduyut ada. Iya benar, yang di Cibaduyut itu kan. Di Ruqyah Center. Tapi kasihan Nikmir nggak sih? Apa Iya. dia cuman pura-pura doang atau gimana sih? Kalau Kayaknya sih beneran serius ya. Iyalah namanya juga ibu ya. Cuman mungkin Emang kalau Ruqyah dia ini apanya? apa kayak bisa berubah gitu. Oh bisa mungkin. Kalau lu punya anak kayak Loli gimana? Mau diruqyah doang atau ya udah diusir gitu? Jangan diusir, mungkin Apa ya? mungkin dibina kali ya. Maksudnya diajarin kali Dibina di pondok atau dengan di... kehalusan, karena yang kita Kalau lihat nggak bisa dibina? dibinasakan. Karena memang mungkin ya di sini Nikmir kayaknya kalau pengakuannya dia mungkin dia tegas ya, karena dia tahu karakter si Loli ini kayak gini. Oh gitu. Iya kayak dia sayang tapi cuman tegas gitu ya. Jadi mungkin Loli ngerasa terkekang banget pengen bebas gitu. Namanya juga masih labil. Betul, tidak ada seorang ibu yang tega sebenarnya. Tapi seharusnya kan ada pihak kepolisian dan ya pihak negara gitu. Kenapa nggak ditemuin aja berdua ya? Jadi Iya, damai terus. dikumpulin gitu ya. Ada kayak yang itu dokter yang Bapak Peri itu, dokter Dr. Oki Oki. juga itu yang itu bisa kali ya. Ya Kayak ya mungkin. udah salamin cipika-cipiki gitu kali kayak happy ending. Kamu suka happy ending kan? Ya nggak suka. Bapak Kapolres Jakarta Selatan, kasus pengaduan laporan polisi dari Nikita terkait putrinya Loli, seluruh masyarakat memperhatikan dan jelas-jelas Loli adalah anak di bawah umur. Kalau memang ada hubungan seks, kalau ada memang hubungan intim antara laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana yang sangat serius dan itu bukan delik aduan. Sekali lagi, itu bukan delik aduan, apalagi sekarang sudah diadukan. Kenapa Bapak Kapolres Jakarta Selatan belum melakukan penahanan? Bapak Propam Polda Metro Jaya, Bapak Propam Kabid Propam Polda Metro Jaya, tolong kasus ini diperiksa, ada apa? Karena masyarakat jadi bertanya, masih adakah hukum di negeri ini? Seorang ibu yang sangat kesakitan hatinya mengadukan putrinya yang masih di bawah umur, ya. Sudah banyak saya pegang kasus seperti itu, selalu kena bahwa hubungan intim, hubungan seks antara laki-laki dengan anak di bawah umur kalau terbukti adalah tindak pidana serius. Kenapa kasus ini menggantung terus? Bapak Kapolres Jakarta Selatan, siapa yang ditakutkan? Bapak Kabid Propam Polda Metro Jaya, tolong. Kata Loli, banyak orang tua yang durhaka sama anaknya. Ya karena dia nggak benar. Kan
durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan kayak gitu. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Oke, memang kita nggak bisa bilang selalu anak yang durhaka sama anaknya. Ada beberapa kasus memang orang tua yang justru durhaka ke anaknya. Tapi Loli, lu beda. Orang tua lu udah berusaha ngasih yang terbaik. Jadi lu nggak usah ngajak-ngajak orang buat ngelawan orang tuanya. Bukan berarti kalau misalnya orang tua lu durhaka sama lu boleh durhaka juga sama dia. Emang ada orang tua yang durhaka sama anak, tapi nggak semua dan belum tentu banyak loh. Gue yakin banyak orang tua yang di luar sana juga sayang banget sama anaknya. Ya nggak pernah ada kasus kayak lu sama nyokap lu. Jadi jangan disama-samain. Mendingan lu sekarang balik. Ya tapi ngomong begitu mah nggak mungkin lu denger. Nyokap lu sendiri aja lu kagak denger. Gimana orang lain? Oke, menurut kalian orang tua yang durhaka sama anaknya itu yang kayak gimana sih? Coba deh kalian tulis di komen. Jangan lupa follow ya.